Ini bisa dilakukan perlahan-lahan sampai nanti pada bagian titik ini rasanya mulai Sobat, ini saya kedatangan tamu dari Jakarta. Namanya siapa, Mas? Namanya Latif. Latif, sakit apa? Sininya pegel. Udah 6 bulan lebih. 6 bulan lebih sakit belikat sama punggung. Dan ini tubuhnya nggak simetris. Bau kanan sama bau kiri tidak sama. Mohon doanya ya. Sahabat, untuk mengatasi masalah di belikat, biasanya secara umum itu dipijat di bagian belikatnya. Saya tidak menyalahkan, tapi ini tidak menyelesaikan masalah. Ini hanya untuk mengendorkan saja. Intinya nanti di meridian usus besar bagian dalam dan 17-18. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan, kita cek dulu apakah ada sumbatan di pembuluh darah ke arah otak. Nah, ini ada sedikit. Ini meridian tri pemanas yang nomor 17. Kita tekan sebentar. Dari atas ke bawah kita urut. Bila ada sumbatan biar terurai. Ini baik dilakukan meskipun tidak punya tensi darah yang tinggi, bisa untuk mencegah terjadinya hipertensi dan stroke. Ingat tidak boleh bersamaan. Bagian yang kiri sama. Kalau sakit nggak kuat bilang stop ya, Mas. Nah, nih. Nah, di sini kalau kita tekan seperti ini semacam ada butiran kecil. Nah, upayakan untuk berikutnya kita pijat di bagian meridian usus besar. Biasanya untuk kasus sakit leher dan punggung di bagian ini, ini nyeri nih. Oke, ini dari yang 18, 17, kemudian di bagian dalam. Kalau bagian ini kita tekan. Ini tembus ke pundak, bener? Belikat, ketiak, tangan, Iya, ada. Oke, lepas. Oke, kita bisa ulang bagian ini nanti sampai bagian ini tidak lagi nyeri seperti awalnya. Bagian yang lain sekarang, sama ya. Ini meridian usus besar. Kita tarik. Nih. Turun. Ini yang 18, 17. Kemudian meridian usus besar bagian dalam. Ini belikatnya yang sebelah kiri ya, Mas? Iya. Oke. Ini tembus ke pundak. Oke, belikat. Iya. Betul belikat? Oke. Ketiak. Tangan? Iya, ada. Kita upayakan nanti laktatnya ini makin mengecil sehingga nanti yang mengganjal di ketiak bisa hilang. Bila pada bagian meridian usus besar sudah mulai reda dan ketika dipijat laktatnya ya, asam laktatnya mulai mengecil, kita bisa pijat di bagian meridian lambung di bawah tulang selangkah dada di sini. Biasanya di sini di nomor 12 dan 13 ini kita temukan laktat. Kalau kita pijat biasanya tembus ke belakang. Benar nggak, Mas? Nih, meskipun ini di sini, ini tembusnya ke belakang. Ini saya pakai satu jari aja sudah. Geli atau sakit, Mas? Geli sakit. Geli sakit. Oke. Ini yang 13 sama. Berapa lamanya semuanya kondisional sampai sekiranya nanti bagian ini nyerinya berkurang. Sama untuk bagian yang kanan. Ya, beda, Mas. Ini nggak begitu sakit. Karena memang sakitnya di bagian yang kiri. Jadi sakit dan tidak itu bukan faktor tekanan yang keras, tapi karena memang kondisi tubuhnya atau meridiannya itu yang bermasalah. Nah, ini Kak ada laktatnya ini. Kalau orang Jawa bilang plunger, istilah dokternya itu kan ini asam. Berikutnya kita pijat juga meridian paru-paru ya, yang nomor 2 dan nomor 1. Ini di bawah, di ujung selangkah, ini di sini, di ujung ruas atau di ujung rusuk paling atas sama bawahnya ini yang meridian paru nomor 1. Biasanya di bagian ini juga ada laktat. Orang-orang dengan keluhan sakit belikat di bagian ini biasanya juga laktatnya membesar sehingga kadang
terasa sesak nafas atau nafasnya pendek? Benar, Mas? Sering. Nafasnya pendek sering. Oke, semoga nanti setelah diterapi nafasnya bisa longgar ya. Bagian yang kiri sama, ini mungkin lebih sakit karena bagian kiri yang memang merasakan belikat sakit. Ini antara titik meridian paru yang nomor 2 dan nomor 1, silahkan, tidak ada aturan harus pilih yang mana. Intinya bagian ini dipijat. Yang nomor 1, ini Mas, laktatnya besar Mas. Nah, ketika laktat besar seperti ini sebaiknya dipijat perlahan bisa lama, atau dipijat keras tapi sebentar, tapi sakit. Oke, sama. Nih, rasa di belakang gimana? Udah rada hilang. Rada hilang kan? Tinggal sedikit. Oke. Hal ini bisa digabungkan untuk bagian meridian jantung di bawah ketiak. Nah, tapi rasanya seperti kesemutan. Pada bagian titik meridian jantung ini biasanya ketika dilakukan pemijatan, pasien akan mengalami seperti kesetrum ya Mas. Nah, ini bisa dilakukan perlahan-lahan sampai nanti pada bagian titik ini rasanya mulai berkurang sakitnya dan kelenjar yang di sini tuh makin mengecil. Nah, ini mulai mengecil Mas, mulai mengecil. Oke. Jadi geli campur sakit. Oke. Tidak ada panduan harus berapa lamanya ya. Kondisionalkan saja. Sebaiknya cek juga untuk bagian bentuk tulang belakangnya. Ini sepertinya terjadi masalah ini. Ini tidak simetris tulang punggungnya. Jadi sebaiknya di meridian kandung kemih di kanan dan kirinya tulang belakang ini nanti dilakukan pemijatan dan juga bisa dilakukan kiropraktik. Nah, ini sedikit bengkok sehingga rasa di sini itu nggak nyaman. Ini sudah agak lama ya Mas. Ingat, semuanya dipijat menjauh dari sendi tulang belakang, menjauh. Nah, seperti ini. Bila ada laktat, nanti kita pijat agak lama. Nah, ini laktatnya di bagian ini. Nah, ini biasanya kalau laktat seperti ini, ketika lelah dia akan mengumpul besar. Ketika kondisi sakit bisa sampai serasa sesak nafas ya, nafasnya pendek. Sebaiknya lakukan hal ini sampai ininya mengecil. Untuk kasus seperti ini, sebaiknya ini di kiropraktik dari mulai leher sampai nanti di bagian punggung. Di bagian leher sebelum melakukan kiropraktik, ini hanya contoh, kalau tidak berani niru jangan lakukan. Ini meridian kandung empedu kita tekan dulu di bagian titik ini. Kalau ada laktat kita urai. Ini di bawah tempurung kepala. Ini meridian kandung empedu. Kemudian yang kanan sama, tinggal disesuaikan saja. Kalau sudah, lemes, rileks, nyantai, tidur. Lemes, enak Mas. Oke, luruskan kaki. Lemes ya, nyantai, ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang. Oke, ambil nafas, buang. Oke, ambil nafas, buang. Oke, sekali lagi, jangan dilepas. Ambil nafas, buang. Oke, sekali lagi, ambil nafas, buang. Oke, bunyi kan? Lega.